baik-baik saja, dijauhkan dari mara bahaya, khususnya dijauhkan dari COVID-19 ini yang sekarang lagi meroket di India, yang pemberitaannya jauh sangat luar biasa. Bahkan aku banyak sekali mendapat pesan dari teman-teman aku di Indonesia, bahkan keluargaku, mereka nanyain keadaanku, bagaimana keadaanku di sini dan bagaimana hebohnya pemberitaan di Indonesia. Aku nggak tahu karena aku nggak nonton berita. Mereka khawatir banget dan mereka juga panik dengan keadaanku, apakah aku baik-baik saja. Nah guys, untuk di video kali ini aku bikin video ini karena aku ingin berbagi ceritaku, pengalamanku, seperti apa situasi di sini saat aku tinggal di India sekarang, dimana di India sekarang lagi kena musibah, kena tsunami yang orang Indonesia bilang tsunami COVID-19 gelombang kedua. Jadi guys, sejauh ini aku melihat memang banyak sekali korban yang berjatuhan di India, khususnya di India Utara, di New Delhi, di daerah Uttar Pradesh juga, dan di Varanasi, di Sungai Gangga, yang banyak dari pemberitaan bilang kalau ini terjadi karena adanya ritual kumbela di Sungai Gangga di India Utara. Dan aku pribadi menanggapi situasi seperti ini, gimana ya, aku ngerasa apa yang diberitakan itu terlalu berlebihan guys, karena bagaimana aku melihat teman-teman aku, keluarga aku, mereka semua yang ada di Indonesia, mereka jauh lebih panik dibandingkan dengan aku sendiri yang tinggal di India. Mereka takut sekali dengan virus, apalagi virus varian baru ini di India, yang mereka sangat takut ini akan masuk ke Indonesia. Jadi aku pribadi guys, ngasih tahu ke kalian, untuk pemberitaan memang banyak dari mereka yang memberitakan itu juga terlalu berlebihan, yang kesannya seakan menakut-nakuti. Aku pribadi di sini tinggal di India, aku lebih memilih, bahkan suamiku, mertuaku, keluargaku di India, kami memutuskan untuk tidak nonton berita, tidak nonton sesuatu atau hal-hal yang menyangkut dengan COVID-19 ini, karena ini akan memicu kepanikan kita sendiri, yang kita lebih fokus ke menjaga diri kita sendiri, mulai dari kita tinggal di rumah, stay at home, jaga jarak, menggunakan protokol kesehatan. Dan kalian sudah tahu kalau kalian nonton berita seperti ini, yang dimana berita ini memang, kalau aku pribadi menanggapi ya, seakan-akan pemberitaannya terlalu dibesar-besarkan. Jadi untuk kasus COVID-19 ini yang parah cuma nggak di India aja guys, di salah satu negara di Amerika Latin, di Brasil juga virusnya sekarang lagi lumayan parah. Cuman yang menyebabkan India terlihat sangat parah banget karena India salah satu negara yang dimana COVID-19 korbannya ini dikremasi dibandingkan dengan negara lain yang mereka dikubur. Dan aku pribadi menanggapi hal ini, aku nggak seheboh dengan apa yang diberitakan di Indonesia ya. Bahkan aku melihat beberapa channel yang memberitakan tentang COVID-19 ini di India yang luar biasa, terlalu berlebihan. Ada yang bilang COVID-19 gelombang kedua di India ini sengaja dibuat karena ada konflik antara India dan Cina, di mana kemarin mereka sempat konflik di perbatasan antara India dan Cina. Aku nggak tahu dari mana mereka punya pemikiran seperti ini, atau mereka sekedar merekayasa atau menyimpulkan sendiri dengan adanya konflik seperti itu, jadi dikaitkan dengan COVID-19 ini. Kemudian ada juga yang mengkaitkan bahwa COVID-19 gelombang kedua ini melanda India karena mayoritas di India itu agama Hindu ya. Jadi mereka berpikir karena kemarin ada konflik agama juga antara agama Hindu dan agama Islam di India. Jadi mereka bilang kalau masyarakat Hindu di India ini sekarang lagi menjalani karma mereka karena menghina, atau pokoknya ada konflik antara Hindu dan Islam seperti itu. Jadi mereka bilang kalau masyarakat Hindu di India ini sekarang lagi menjalani karma mereka
setelah mereka menghadapi konflik agama. Dan jujur guys, aku sama sekali nggak mau berkomentar terlalu banyak dengan hal ini, tapi untuk saat ini pemberitaannya sudah sampai terlalu menyimpang antara situasi COVID di India ini dengan pemberitaan yang ada di Indonesia. Bahkan mereka sendiri, teman-teman di Indonesia, keluarga di Indonesia justru jauh lebih panik dibandingkan dengan aku sendiri yang tinggal di India. Aku pribadi nggak terlalu memusingkan apa yang terjadi saat ini, karena memang mungkin masyarakat India memang bisa dibilang sedikit lengah karena memang virusnya COVID-19-nya ini sudah turun di akhir tahun 2020 dan kembali melonjak lagi di bulan April 2021 bulan kemarin, karena memang ada ritual kumela atau apalah itu, dan karena memang mereka sudah menganggap vaksin ini sudah ada, karena sudah divaksin berarti mereka sudah bisa bebas berkeliaran. Aku nggak tahu, karena banyak dari mereka yang menyimpulkan hal seperti itu. Kalau aku pribadi untuk hal seperti ini, aku lebih memilih untuk fokus terhadap kesehatan sendiri, terhadap diri sendiri, keluarga, dibandingkan dengan memusingkan permasalahan yang ada di luar. Karena banyak dari mereka ingin mendapatkan view yang banyak, mereka melebih-lebihkan di channel mereka dengan mengkait-kaitkan antara masalah konflik antara China dan India, kemudian mereka mengkaitkan dengan permasalahan konflik agama Hindu dan Islam di India sehingga COVID ini terjadi, atau banyak juga dari mereka yang mengkaitkan karena India adalah salah satu negara yang memproduksi vaksin terbesar di dunia, jadi memang ini sengaja dibuat atau apalah. Aku nggak mau menanggapi hal ini secara serius, biarkan mereka yang menyimpulkan sendiri. Tapi untuk aku pribadi sebagai orang yang tinggal di India, aku merasa di sini ini pemberitaan ini sudah terlalu berlebihan. Bahkan aku merasa seperti diteror dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin orang-orang panik di Indonesia, yang bilang bagaimana situasi ini, sampai ibuku sendiri juga di Indonesia merasa dia sangat khawatir dengan keadaanku di sini. Ya, kalau pesan aku sih untuk kalian, jangan terlalu mencerna berita yang ada itu secara serius, karena itu akan menyebabkan kepanikan sendiri pada diri kita. Aku sendiri juga sudah memutuskan, aku sama keluarga di sini, untuk nonton berita, karena itu akan membuat kita panik sendiri. Kami di sini justru lebih fokus untuk kesehatan kami, bagaimana kami menjaga kesehatan saat situasi COVID-19 ini melanda di India, di mana kami lebih memilih untuk tinggal di rumah, untuk jaga jarak, untuk tidak keluar rumah sementara, karena sejauh ini memang virus ini sudah mendekat. Bahkan tetanggaku di sini di kompleks apartemen juga sudah positif COVID, karena di India kemarin sempat ada election atau pemilihan umum yang mungkin itu juga menyebabkan casesnya naik, yang dimana tetanggaku ini yang kena positif juga kemarin, dia itu standby di salah satu pemilihan umum. Guys, apapun pemberitaan yang ada saat ini, kalian harus benar-benar bijaksana untuk mencerna segala pemberitaan, daripada kalian nanti akan panik sendirinya. Dan di sini juga sudah ada korban perempuan seusiaku yang meninggal karena dirinya tahu dia positif COVID, tapi yang menyebabkan dia meninggal itu bukan COVID-nya, yang menyebabkan dia meninggal itu adalah rasa ketakutan dia yang sangat berlebihan. Mungkin karena memang pemberitaan yang ada yang membuat dirinya panik, takut yang berlebihan sampai menyebabkan kematian. Itu juga salah satu faktor yang perlu dihindari guys, untuk kalian di Indonesia, teman-teman di Indonesia yang mungkin saat ini sekarang lagi nonton berita, hebohnya pemberitaan yang ada di India. Jadi saran aku itu aja sih, jangan terlalu mencerna dengan sangat serius pemberitaan yang ada.
cukup kalian fokus untuk kesehatan kalian sendiri, mulai dari menjaga jarak, kalau bisa tinggal di rumah sementara, apalagi sekarang bulan Ramadan di mana aku dengar beritanya bahwa Bapak Presiden kita melarang adanya mudik. Mungkin itu adalah salah satu keputusan terbaik saat ini, karena memang di Indonesia juga belum dinyatakan endol atau zero casesnya. Jadi mungkin itu adalah keputusan terbaik oleh Bapak Presiden kita. Hal yang sama kalau kita, kalau pemerintah mungkin membiarkan masyarakat Indonesia mudik yang menyebabkan kerumunan atau crowded yang terlalu berlebihan yang bisa menyebabkan COVID-19 ini menyebar dengan sangat cepat. Jadi bukan berarti aku bilang seperti ini aku setuju atau apalah dengan larangan mudik ini, tapi kalian pikirkan sendiri untuk kebaikan kalian, karena aku mengerti kalau banyak dari teman-teman yang merindukan kampung halaman, pengen ketemu, pengen kumpul sama keluarga. Aku sendiri juga di sini kangen banget sama keluarga aku di Indonesia. Aku pengen pulang ke Indonesia, pengen ketemu keluarga besar, pengen ngumpul. Sudah hampir 2 tahun aku nggak pulang ke Indonesia, tapi karena memang aku pribadi memutuskan untuk tidak pulang dulu, bukan gara-gara tsunami COVID-19 ini. Memang dari dulu aku sudah bilang ke keluargaku, khususnya ke orang tuaku, aku nggak akan pulang dulu ke Indonesia sampai situasi di dunia ini benar-benar stabil, benar-benar normal. Apalagi aku masih punya anak kecil yang sekarang sudah mulai berisiko tinggi untuk COVID-19-nya, sudah mulai menyerang anak-anak. Bahkan di India anak usia 5 tahun juga sudah meninggal gara-gara COVID, anak usia 15 tahun juga sudah meninggal karena COVID. Bahkan kemarin sempat suami aku di luar ketemu salah satu anggota keluarga, di mana keluarga tersebut orang tuanya seumuran dengan aku, punya 2 anak umur 5 tahun dan 3 tahun, mereka semua positif COVID, guys. Anak seusia itu sudah mulai diserang COVID-19 varian baru saat ini. Jadi suamiku juga sekarang memang benar-benar precaution banget, jaga jarak. Bahkan kami di rumah pun untuk duduk pun jaga jarak. Suami minta untuk sementara memang kami jaga jarak, apalagi dia peduli sekali dengan anaknya, dengan anak kami, yang kalau mungkin kita sendiri yang merasakan gejala COVID kita bisa menjaga diri, tapi kalau anak kecil, apalagi seusia anakku Bir yang baru 1 tahun lebih, yang kalau dia merasakan hal yang seperti ini, kita sama sekali gak bisa merasakan apa yang dia rasakan. Apalagi situasi di rumah sakit saat ini, di mana mereka sudah kewalahan menangani pasien COVID. Kalau kita merasa dan aku pribadi merasa sangat-sangat khawatir dengan hal ini, makanya untuk saat ini aku memutuskan untuk tidak keluar rumah, tidak memutuskan untuk tidak bepergian, bahkan tidak sama sekali tidak kepikiran untuk pulang ke Indonesia dulu, karena memang aku lebih mementingkan kesehatan anak aku juga. Jadi buat kalian, pesanku itu aja sih, jaga diri kalian, jangan lupa selalu menggunakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan mentang-mentang kalian sudah divaksin, atau jangan mentang-mentang karena vaksin sudah ada, vaksin COVID ini sudah ada, jadi kalian bisa berkeliaran bebas atau menghiraukan protokol kesehatan, karena kita nggak pernah tahu kedepannya seperti apa. Aku sendiri juga memang sempat agak khawatir, karena kalian tahu aku sempat upload video tentang pernikahan Hindu di India, di mana di sana aku udah nggak pakai masker karena banyak dari mereka juga udah nggak ada social distancing, nggak menggunakan protokol kesehatan, karena memang masyarakat di sini sudah menganggap virusnya turun dan mereka sudah beraktivitas layaknya seperti biasa, seperti normal, tanpa beraktivitas seperti biasa, di mana di saat virus ini belum ada. Jadi guys, apapun yang terjadi saat ini di India, aku berharap mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia juga. Dan kalian usahakan jangan terlalu panik, karena kepanikan itu sendiri yang akan menyebabkan kalian takut sendiri,
khawatir sendiri yang akan menyebabkan kekebalan tubuh kalian itu menurun. Itu saja sih pesan aku saat ini. Fokus untuk kesehatan kalian dulu, jangan terlalu mempercayai berita yang terlalu berlebihan saat ini. Kalian sendiri yang akan takut sendiri, apalagi melihat bagaimana kremasi di India yang benar-benar lumayan terlihat sangat menakutkan, karena memang sejauh ini untuk korban-korban COVID-19 di seluruh dunia, memang di India yang terlihat sangat parah, karena memang India sesuai dengan tradisi mereka, di mana di India adalah mayoritas agama Hindu. Jadi untuk upacara kematian memang mereka harus dikremasi. Mungkin itu juga salah satu faktor yang menyebabkan India terlihat sangat parah banget. Jadi guys, untuk kalian semua tetap jaga kesehatan, sekali lagi jaga kondisi. Kalau bisa jangan dulu keluar rumah kalau nggak penting banget, apalagi sekarang di bulan yang penuh berkah untuk teman-teman muslim di rumah yang lagi merayakan dan lagi menunaikan ibadah puasa, apalagi sebentar lagi Idul Fitri. Jangan sampai hari bahagia ini menjadi musibah untuk kalian. Kalau bisa ditahan mudiknya ya ditahan dulu demi kebaikan, dan ini bukan untuk kebaikan diri kalian juga, tapi untuk kebaikan bersama, apalagi kebaikan dunia yang situasinya memang tahun ini benar-benar berbeda. Ya kita harus memaklumi juga. Itu sih yang perlu kita pikirkan juga. Oke guys, segitu aja curhatku kali ini menanggapi dengan situasi COVID-19 saat ini di India yang pemberitaannya benar-benar luar biasa hebohnya. Dan untuk kalian, terima kasih banyak yang sejauh ini sudah mengikuti video aku, dan don't take me wrong. Jadi, dan jangan salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin merasa tersinggung dengan masalah mudik atau kata-kataku yang mungkin sedikit tidak mengenakan buat kalian. Tapi pesanku sih itu aja, jangan terlalu menanggapi segala sesuatu berlebihan, karena yang berlebihan itu pun memang karena sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Oke guys, segitu saja untuk video aku kali ini. Semoga kalian selalu dijauhkan dari segala macam penyakit, dari situasi COVID-19 ini. Semoga kalian selalu sehat, berbahagia. Semoga kalian bisa berkumpul kembali dengan keluarga, dengan orang-orang yang kalian cintai. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Oke, bye bye guys.